Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Franky Firdiansah, NIM 2020502. Sebagai moderator, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Usaha di Flow Buket Bunga. Di sini saya akan mengenalkan kelompok 4. Pertama, Aromantika Intan Saputri dengan NIM 202011086. 2. Renas Willy Rohdan dengan NIM 202011137. Yang ketiga, Vita Alfionita dengan NIM 202011248. Yang keempat, Vetra Anto Perdana dengan NIM 202011433. Yang terakhir, dengan saya sendiri Franky Firdiansah dengan NIM 20201110502. Divlo Buket Bunga. Apa yang dimaksud dengan Divlo Buket Bunga? Divlo merupakan usaha buket bunga kering dengan mempertimbangkan potensi dari produk yang akan dihasilkan, yaitu berupa hiasan bunga kering melalui pemanfaatkan nilai estetika bunga liar sebagai aromaterapi penghilang bad mood dan hiasan dekoratif. Persoalan pencetus gagasan, peningkatan kesadaran akan kelestarian lingkungan dan kebutuhan akan produk ramah lingkungan, perubahan gaya hidup dan peningkatan mobilitas, tren dekorasi dan fashion, digitalisasi bisnis, budaya gifting, dan permintaan pasar yang akan semakin meningkat. Solusi yang menjadi konten ilmiah artikel, penggunaan teknologi dalam budidaya bunga, seperti gagasan sensor tanah, sistem irigasi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan produktif dalam budidaya bunga. Yang kedua ada manajemen risiko dalam bisnis forest, seperti penggunaan analisis SWOT atau identitas risiko-risiko yang mungkin terjadi untuk mengurangi dampak dari perubahan pasar atau krisis ekonomi. Untuk memberi solusi dalam pemanfaatan limbah organik pertanian dapat memberikan dampak positif dalam lingkungan hidup dan memperlihatkan kepedulian mereka dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan. Untuk yang keempat, menciptakan inovasi dalam pengemasan dan pengiriman bunga yang efektif dan ramah lingkungan, seperti penggunaan kemasan yang mudah didaur ulang atau pengiriman yang menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik. Biaya yang dipertimbangkan dalam membantu implementasi gagasan. 1. Yaitu pemilik tanah. Pemilik tanah merupakan orang pemilik tanah yang ada ilalangnya, sehingga dalam bisnis ini pemilik tanah berkontribusi sebagai supplier untuk memenuhi kebutuhan para customer. Kedua, marketplace. Marketplace adalah sebuah platform dengan peran sebagai pihak ketiga, disebut juga sebagai perantara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual beli. Langkah-langkah strategis dalam merealisasikan gagasan. Untuk merealisasikan gagasan dan mencapai dampak sistematik yang diharapkan pada unit usaha buket bunga, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Pertama, mempelajari pasar dan pesaing, yaitu dengan mempelajari tren terbaru dalam industri bunga, kumpulkan data tentang apa yang dilakukan oleh pesaing Anda dan lihat peluang yang tersedia. 2. Menentukan tujuan dan strategi, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk Anda, meningkatkan jumlah pelanggan, atau meningkatkan keuntungan Anda. Pilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Ketiga, membuat rencana bisnis. Rencana bisnis harus mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, anggaran, dan perkiraan keuntungan dan kerugian. Keempat, mengembangkan produk dan layanan yang berkualitas. Produk dan layanan Anda harus berkualitas tinggi dan menarik bagi pelanggan. Pastikan Anda memiliki koleksi bunga yang beragam dan berkualitas baik, serta pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan. 6. Mengembangkan branding yang kuat. Branding yang kuat membantu membedakan bisnis Anda dari pesaing dan membuat pelanggan mudah mengenali merek Anda. Pastikan merek Anda mudah dikenali, terdengar menarik, dan konsisten di seluruh materi pemasaran. 6. Menggunakan media sosial dan pemasaran digital. Gunakan media sosial dan pemasaran digital untuk mempromosikan bisnis Anda dan menjangkau pelanggan baru. Pastikan Anda menghasilkan konten yang menarik dan relevan serta mengikuti tren pemasaran digital terbaru. Ketujuh, menjalin kemitraan.
Jalin kemitraan dengan bisnis lain yang berkaitan dengan industri bunga seperti florist, toko kue, hotel, dan lainnya. Hal ini akan membantu memperluas jaringan bisnis dan mencapai pelanggan potensial yang lebih luas. 8. Melakukan analisis dan evaluasi. Melakukan analisis dan evaluasi secara teratur untuk mengevaluasi kesuksesan bisnis Anda. Tinjau kembali rencana bisnis Anda secara teratur dan ambil tindakan untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang berjalan sesuai rencana. Terima kasih.